Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, ketemu lagi di channel Zodiak Harian. Kali ini kita berada di tanggal 1 Oktober tahun 2020. Semoga di awal Oktober ini sampai dengan akhir Oktober nanti kita menemui banyak keberkahan di dalam kehidupan kita semua. Di hari Kamis tanggal 1 Oktober tahun 2020, di sini seperti biasa saya akan membacakan ramalan zodiak hari ini dengan urutan masih sama seperti biasa, dimulai dari zodiak Capricorn, Aquarius, Pisces sampai dengan terakhir buat kamu yang punya zodiak Sagittarius. Dan di hadapan kamu sudah ada 2 deck kartu tarot yang sudah saya acak sebelumnya untuk lebih mempersingkat durasi. Dan buat kamu yang baru menemukan channel ini, jangan lupa tekan tombol subscribe dan bunyikan tombol loncengnya supaya tidak ketinggalan info-info terbaru yang selalu posting setiap hari di channel Zodiak Harian. Dan buat yang mau request personal reading buat bulan Oktober, nanti akan kita buka dengan segera di Facebook fanspage Zodiak Harian maupun di Instagram @ramalan_zodiakmu. Oke, kita awali pembacaan zodiak hari ini, hari Kamis tanggal 1 Oktober tahun 2020, dimulai dari kamu yang punya zodiak Capricorn terlebih dahulu. Di sini buat kamu yang punya zodiak Capricorn ada kartu Six of Wands. Rods itu sama dengan Wands, jadi di sini sama walaupun kartunya berbeda. Dan di sini ada kartu Queen of Swords. Artinya memang di awal Oktober tahun 2020 atau lebih tepatnya di hari Kamis ini, daripada segi pekerjaan maupun daripada segi keuangan, di sini memang kamu sedang berusaha keras untuk membagi daripada tanggung jawab serta kewajiban-kewajiban kamu. Artinya apa? Artinya di awal Oktober ini sepertinya memang kamu berusaha keras untuk memenuhi tanggung jawab terlebih dahulu, menyelesaikan kewajiban terlebih dahulu, kemudian baru kamu berpikir tentang diri kamu terlebih dahulu. Dan di sini kalau kita bicara soal kondisi pekerjaan, di hari Kamis ini sepertinya memang masih sama karena masih ada sebuah masa transisi daripada bulan September ke bulan Oktober tahun 2020 ini. So far daripada sisi pekerjaan hampir dipastikan tidak terlalu ada sebuah permasalahan atau tidak ada hal-hal yang perlu dikhawatirkan daripada segi pekerjaan kamu. Kemudian bicara soal kondisi keuangan. Kalau bicara soal kondisi keuangan seperti yang saya sampaikan di awal tadi, kamu sedang berusaha keras untuk membagi-bagi daripada kondisi keuangan kamu untuk kebutuhan, untuk kewajiban, untuk tanggung jawab dan sebagainya. Dan di sini memang di awal Oktober kamu sedang terfokus untuk adil di dalam membagi uang kamu untuk kebutuhan-kebutuhan maupun tanggung jawab. Dan yang terakhir, kalau kita bicara soal hubungan asmara di bulan Oktober tahun 2020 ini, atau lebih tepatnya di tanggal 1, memang di sini daripada pihak pasangan kamu masih belum bisa mencairkan suasana. Artinya apa? Artinya daripada pihak pasangan kamu sepertinya memang masih menciptakan sebuah eskalasi permasalahan di dalam hubungan asmara kamu. Nah, seharusnya kalau pasangan kamu itu nggak bisa mewarnai kehidupan kamu, ya setidaknya jangan memudarkan warna yang ada di dalam diri Capricorn itu gitu loh. Artinya kalau belum bisa membahagiakan Capricorn, ya setidaknya jangan menyakiti hati daripada Capricorn gitu loh. Capricorn ini pengen hubungan asmaranya itu aman, pengen hubungan asmaranya itu adem ayem. Tetapi daripada pihak pasangannya kok sepertinya selalu saja menciptakan sebuah permasalahan demi permasalahan yang seharusnya tidak perlu terjadi. Dan ini merupakan sebuah hal yang masih menjadi PR di awal bulan Oktober tahun 2020 ini. Oke, semangat terus buat kamu yang punya zodiak Capricorn di hari Kamis 1 Oktober tahun 2020. Kemudian kita lanjut buat kamu yang punya zodiak Aquarius. Di sini ada kartu Ace of Pentacles dan kemudian di sini ada kartu Four of Cups. Artinya apa? Artinya kita membahas daripada hal yang enak terlebih dahulu di awal bulan Oktober tahun 2020. Daripada kondisi keuangan, di sini sepertinya memang ada rezeki yang tidak terduga. Ada rezeki yang kaitannya dengan materi atau bisa dikatakan kasarnya uang begitu, yang tidak terduga yang kamu dapatkan di awal bulan Oktober tahun 2020. Dan di sini memang apa yang harus disyukuri? Yang harus disyukuri adalah ketika transisi dari bulan September sampai dengan transisi awal di bulan Oktober tahun 2020 ini,
kondisi rezeki kamu masih terjaga. Artinya apa? Hal baik tentang kondisi keuangan kamu di bulan September sepertinya juga akan berlanjut untuk bulan Oktober tahun 2020 ini. Itu yang pertama, terutama daripada kondisi keuangan kamu. Kemudian yang kedua, kalau bicara soal pekerjaan, memang di sini tekanan dari pekerjaan di awal Oktober ini masih minor, tidak terlalu banyak dan tidak terlalu berat. Artinya di hari Kamis tanggal 1 Oktober tahun 2020 ini, tekanan demi tekanan yang terjadi di dalam urusan pekerjaan kamu setidaknya masih bisa diatasi karena memang masih ringan. Nah, kemudian bicara soal konteks yang lainnya. Di sini yang harus kamu pahami adalah tidak semua orang bisa diajak untuk sharing. Tidak semua orang bisa diajak untuk bercerita. Karena apa? Karena seringkali kamu itu berusaha untuk terbuka terhadap siapapun itu, termasuk terhadap pasangan kamu, tetapi malah ujung-ujungnya menambah luka yang ada di dalam diri kamu. Sehingga apa pada akhirnya? Pada akhirnya semua apa yang terjadi di dalam diri kamu terkesan kamu pendam sendirian. Nah, kenapa kamu pendam sendirian? Karena memang tidak ada yang bisa mempedulikan kamu, tidak ada yang bisa mengerti kondisi kamu. Bahkan di sini secara hubungan asmara pun pasangan kamu juga tidak bisa dikatakan mengerti kondisi kamu seutuhnya. Dan di sini memang salah satu alasan kenapa di bulan Oktober awal ini Aquarius masih cenderung tertutup, ya karena itu tadi, tidak ada yang bisa mengerti, tidak ada yang bisa memahami, maka Aquarius dalam tanda kutip masih cenderung tertutup, terutama di dalam urusan hubungan asmara. Oke? Semangat terus buat kamu yang punya zodiak Aquarius di hari Kamis 1 Oktober tahun 2020. Kemudian selanjutnya setelah zodiak Aquarius, saya bacakan buat kamu yang punya zodiak Pisces. Di sini ada kartu Nine of Wands dan kemudian di sini ada kartu King of Swords. Oke, di sini setidaknya ada hal yang baik yang terjadi di dalam kehidupan zodiak Pisces, walaupun memang ada masalah yang belum terselesaikan, tetapi di sini di hari Kamis 1 Oktober tahun 2020 lebih dominan hal-hal yang baik yang kamu temukan. Nah, di sini hal baik itu apa? Kita bahas daripada segi materi, daripada segi keuangan maupun daripada segi pekerjaan ataupun usaha. Daripada segi keuangan, di awal bulan Oktober tahun 2020 ini sepertinya memang ada sebuah rezeki yang memang harus kamu syukuri. Artinya apa? Artinya rezeki itu tidak terdampak daripada permasalahan yang kamu hadapi. Dan di sini kenapa harus kamu syukuri? Karena memang di tengah permasalahan yang cukup pelik yang kamu hadapi, di sini kondisi keuangan kamu masih dalam kondisi yang stabil. Nah, ketika dalam kondisi yang stabil, tentunya di sini setidaknya bisa memberikan keringanan terhadap pikiran kamu. Karena apa? Kalau masalah belum terselesaikan, ditambah lagi krisis keuangan, kebayang pusingnya akan seperti apa. Dan di sini yang harus kamu syukuri adalah ketika kondisi keuangan kamu seperti saat ini dalam kondisi yang baik, tentunya kamu harus bisa bersyukur terhadap hal-hal ini. Kemudian bicara soal pekerjaan dan soal usaha. Di awal Oktober tahun 2020 ini, masalah usaha, masalah pekerjaan, di sini sepertinya kamu memang bisa untuk menyelesaikan semuanya dengan baik. Bisa menyelesaikan semuanya dengan maksimal. Artinya apa? Kamu menyadari kamu punya tanggung jawab, kamu punya kewajiban, dan di sini di dalam sisi usaha maupun di dalam sisi pekerjaan, di sini memang kamu lebih prefer terhadap hal ini. Sehingga apa yang terjadi di dalam pekerjaan kamu, apa yang terjadi di dalam usaha kamu, semua bisa kamu selesaikan dengan sangat baik. Nah, kemudian kalau bicara soal masalah kenapa kok masih belum selesai? Karena memang masih seperti yang saya katakan di ramalan sebelumnya, zodiak yang kurang beruntung di bulan Oktober, di sini sepertinya Pisces sering sekali mengalami situasi-situasi tersulit dan terburuk di dalam kehidupan zodiak Pisces tanpa ada siapa-siapa. Artinya apa? Ketika Pisces sedang dalam tekanan, ketika Pisces sedang dalam masalah, Pisces ini selalu berusaha sendiri tanpa ada siapapun. Artinya apa? Artinya di sini setiap masalah yang dihadapi oleh zodiak Pisces, Pisces ini selalu menyelesaikan masalah itu sendiri. Jadi di sini jangan pernah mengatakan kalau Pisces itu lemah. Karena apa? Di sini kita justru bisa melihat bahwa Pisces ini punya kekuatan untuk bisa menghadapi masalah yang berat meskipun sendirian, dan ini adalah sebuah kemampuan yang luar biasa yang tidak jarang orang memiliki kemampuan seperti ini. Dan maka dari itu di sini kamu itu harus tetap kuat, harus tetap memaksakan. Walaupun terkadang kamu pengen menyerah, tetapi harus tetap dipaksakan bahwa kamu pasti bisa untuk menyelesaikan permasalahan yang kamu hadapi. Dan sedikit gambaran,
Kapan sih masalah Pisces akan segera selesai? Di sini seperti yang saya katakan di ramalan kapan masalah akan selesai, di sini zodiak Pisces mungkin kemungkinan terbesar di bulan November, bulan Desember akhir sepertinya masalah-masalah akan bisa terselesaikan. Oke? Pokoknya tetap semangat terus buat kamu yang punya zodiak Pisces, termasuk masalah di dalam hubungan asmara, semoga segera terselesaikan. Kemudian selanjutnya setelah zodiak Pisces, saya bacakan buat kamu yang punya zodiak Aries. Di sini ada kartu Five of Cups. Dan kemudian di sini ada kartu Nine of Wands. Hampir sama, polanya hampir sama dengan Pisces tetapi dengan masalah yang berbeda. Di sini kalau daripada kondisi rezeki, daripada kondisi keuangan, di sini sepertinya memang bisa dikatakan cukup safe, cukup aman buat kamu yang punya zodiak Aries. Nah, tetapi memang daripada segi pekerjaan dalam tanda kutip sedikit ada gangguan. Sedikit ada gangguan yang sepertinya cukup berpengaruh terhadap aktivitas kamu. Nah, di sini sepertinya memang masalah yang muncul di dalam pekerjaan, masalah yang muncul di dalam usaha kamu, sepertinya harus segera dituntaskan, harus segera diselesaikan. Jangan sampai kamu membiarkan masalah, kamu terlena dengan masalah, sehingga kamu mengabaikan masalah-masalah tersebut. Nantinya masalah itu kalau kamu abaikan, lama-lama masalah itu akan menjadi besar. Dan ini yang harus bisa kamu waspadai daripada kondisi pekerjaan maupun daripada kondisi usaha kamu. Dan kemudian bicara soal yang terakhir, bicara soal masalah hubungan asmara, mungkin pasangan kamu akan bertanya-tanya, kenapa sih kok Aries melakukan hal tersebut? Apa sih yang mendasari Aries kok melakukan hal itu? Karena di sini memang tidak ada pilihan lain. Jadi apa yang dilakukan oleh zodiak Aries ini tentunya sudah melalui pertimbangan-pertimbangan yang cukup kuat. Artinya sebelum Aries ini membuat sebuah keputusan, dia bisa tegas terhadap diri sendiri tentang pertimbangan yang akan diambil dalam sebuah keputusan. Sehingga kalau mungkin ada orang yang mengatakan kenapa kok Aries ini berubah, karena memang nggak ada pilihan lain. Kehidupan memang harus seperti itu, harus punya ketegasan. Supaya apa? Supaya kamu tidak dipermainkan oleh keadaan. Dan di sini mungkin orang mengatakan Aries ini berubah, padahal itu bisa dikatakan perubahan ini untuk lebih baik lagi. Apalagi ketika menghadapi bulan Oktober tahun 2020 ini. Jadi jangan terlalu heran kenapa kok Aries di bulan Oktober ini cenderung berbeda, karena Aries ingin berusaha menjadi lebih baik lagi di dalam segala aspek, baik pekerjaan, usaha, keuangan maupun terakhir di dalam aspek hubungan asmara. Jadi ketika hubungan asmara ini ada masalah, Aries punya teritori tersendiri. Artinya apa? Kenapa Aries punya teritori tersendiri? Jadi jangan sampai masalah yang ada di dalam hubungan asmara ini justru malah mengendalikan Aries. Maka dari itu di sini Aries sangat berusaha keras untuk mempertahankan teritori yang ada di dalam hubungan asmara zodiak Aries itu sendiri. Oke? Semangat terus buat kamu yang punya zodiak Aries di hari Kamis tanggal 1 Oktober tahun 2020. Kemudian selanjutnya setelah zodiak Aries, saya bacakan buat kamu yang punya zodiak Taurus. Di sini ada kartu Three of Cups dan kemudian di sebaliknya ada kartu The Emperor. Artinya apa? Buat kamu yang punya zodiak Taurus, di sini kamu juga harus bisa lebih peduli terhadap diri kamu sendiri. Artinya apa? Artinya memang bagus ketika kamu bisa peduli terhadap orang lain. Memang bagus ketika kamu bisa lebih mempedulikan orang lain. Tetapi di sini kalau bisa saya katakan, kamu juga harus bisa yang namanya peduli terhadap diri kamu sendiri. Karena apa? Kalau kamu tidak bisa peduli terhadap diri kamu sendiri, maka siapa lagi? Dan di sini kalau bisa saya katakan buat kamu yang punya zodiak Taurus, kamu harus bisa memahami keadaan. Kenapa saya katakan harus bisa memahami keadaan? Contohnya, ketika kamu mengingatkan orang lain untuk bisa makan, tetapi diri kamu sendiri itu kelaparan. Artinya apa? Kamu nyuruh orang lain tidur, tetapi kamu itu nggak ngantuk. Jadi di sini memang terkadang agak sedikit kurang sinkron apa yang terjadi di dalam kehidupan kamu. Maka dari itu di sini kalau bisa saya katakan, jangan menyuruh orang lain tersenyum kalau diri kamu ini masih sedih. Di sini memang kalau bisa dipahami adalah memang mudah. Menyenangkan orang lain itu memang mudah. Tapi yang paling sulit itu apa? Yang paling sulit adalah ketika membahagiakan diri kamu sendiri. Maka dari itu di awal bulan Oktober tahun 2020 ini, usahakan untuk kamu lebih bisa yang namanya menghargai diri kamu sendiri,
membahagiakan diri kamu sendiri dan utamakan kepentingan kamu sebelum mengutamakan kepentingan orang lain. Egois memang terkadang kehidupan perlu sebuah keegoisan, termasuk di dalam urusan pekerjaan kamu. Dan yang terakhir, kalau bicara soal masalah keuangan, di sini harus berhati-hati. Di awal Oktober ada pengeluaran yang cukup besar yang akan terjadi di dalam kehidupan kamu. Oke, pokoknya tetap semangat dan sukses selalu buat kamu yang punya zodiak Taurus di awal bulan Oktober tahun 2020. Kemudian selanjutnya setelah zodiak Taurus, kita bacakan buat kamu yang punya zodiak Gemini. Di sini ada kartu Two of Cups dan kemudian di sini ada kartu Nine of Pentacles. Di sini artinya apa buat kamu yang punya zodiak Gemini? Mungkin di sini daripada segi hubungan asmara harus meningkatkan sebuah kepercayaan daripada kamu dan pasangan kamu. Artinya apa? Artinya di dalam sebuah hubungan asmara antara kamu dengan pasangan ini seharusnya bisa memberikan sebuah kenyamanan, harus bisa memberikan sebuah kepercayaan. Jadi jangan saling mengecewakan. Keterbukaan memang sangat penting, tetapi di sini memang pola komunikasi antara diri kamu dengan pasangan kamu itu harus diperbaiki. Dan memang di dalam hubungan asmara ketika di akhir bulan September banyak sekali kesalahpahaman kecil yang seharusnya tidak terjadi di dalam kehidupan kamu. Nah, maka dari ini kalau bisa saya katakan di awal bulan Oktober ini pola komunikasi, pola pemahaman yang ada di dalam hubungan asmara kamu harus bisa ditingkatkan lagi. Itu daripada sisi hubungan asmara. Kemudian daripada sisi keuangan. Memang di sini di awal Oktober tahun 2020 kamu tidak kekurangan uang. Tetapi di sini kamu tidak bisa mengendalikan keuangan kamu. Itu yang jadi masalah. Kalau bicara soal uang masuk, memang kondisinya bagus. Pendapatan kamu stabil. Tetapi yang menjadi kelemahan adalah kamu kurang bisa di dalam mengendalikan keuangan kamu. Itu yang kedua. Dan yang ketiga, di sini kamu jangan mudah terlalu percaya sama orang. Selalu saya katakan berulang-ulang buat kamu yang punya zodiak Gemini, jangan terlalu mudah percaya sama orang lain. Karena apa? Karena mungkin kamu akan bisa dihancurkan karena kamu terlalu mudah percaya sama orang lain. Dan ketika kamu dikecewakan, mungkin hati kamu hancur. Tetapi hati kamu itu nggak hilang. Maka dari itu usahakan untuk memperbaiki. Jangan mudah percaya sama orang. Jangan pernah yang namanya sekali percaya kepada orang yang belum bisa kamu percaya. Dan kemudian sedikit membahas masalah hubungan asmara kembali. Jangan pernah meremehkan pasangan kamu. Karena apa? Karena pasangan kamu itu yang justru bisa memberikan energi kepada kamu, memberikan kamu charge untuk bisa lebih baik lagi. Maka dari itu saling menjaga kondusivitas di dalam hubungan asmara. Supaya apa? Supaya kondisi yang lainnya tidak terpengaruh negatif. Ketika hubungan asmaranya positif, kondisi keuangan pasti akan baik. Kondisi pekerjaan juga pasti akan baik. Tetapi akan sebaliknya, ketika kondisi hubungan asmaranya uring-uringan, maka di dalam yang lain juga pasti tentunya akan bermasalah. Dan ini yang harus bisa kamu hindari. Oke, semangat terus buat kamu yang punya zodiak Gemini di hari Kamis 1 Oktober tahun 2020. Kemudian selanjutnya setelah zodiak Gemini, saya bacakan buat kamu yang punya zodiak Cancer. Di sini ada kartu Four of Cups dan kemudian di sini ada kartu The World. Artinya apa? Artinya buat kamu yang punya zodiak Cancer, di sini memang ada sedikit hal-hal yang menyakitkan. Ada sedikit hal-hal yang kurang mengenakkan. Tetapi dari itu semua, kamu selalu berusaha belajar untuk bisa sembuh dengan baik. Nah, artinya apa? Artinya ketika kamu mengalami sebuah masalah, ketika kamu mengalami sebuah hal yang menyakitkan, di sini kalau bisa saya katakan, kamu harus bisa menyembuhkan itu dulu semuanya. Karena apa? Kalau kamu tidak bisa menuntaskan masalah ini dengan clear, dengan tuntas, maka nanti masalah itu akan kembali lagi. Dan maka dari ini kalau bisa saya katakan di dalam urusan pekerjaan kamu ada sedikit masalah dan usahakan selesaikan masalah itu dengan sempurna. Selesaikan masalah itu dengan clear. Supaya apa? Supaya tidak timbul masalah yang lainnya. Itu daripada sisi pekerjaan. Kemudian yang kedua, bicara soal masalah keuangan. Kondisi keuangan kamu masih bisa menciptakan dunia kamu sendiri. Artinya apa? Kondisi keuangan kamu masih dalam kondisi yang bagus.
Dan oleh karena ini kalau bisa saya katakan, daripada kondisi keuangan kamu harus dijaga betul-betul kondusivitasnya. Bedakan mana keinginan dan mana kebutuhan. Terutama nanti ketika memasuki pertengahan, hati-hati, daripada kondisi keuangan kamu sepertinya akan ada sebuah pengeluaran yang cukup besar daripada jumlah pengeluaran kamu. Dan kemudian yang terakhir, bicara soal masalah hubungan asmara, mungkin ada perasaan tidak mengenakkan antara kamu dengan pasangan. Nah, di sini kenapa kok bisa tercipta perasaan yang tidak mengenakkan? Karena antara kamu dengan pasangan itu agak sedikit salah paham. Kamu salah menafsirkan pasangan kamu, dan pasangan kamu juga salah menafsirkan apa yang kamu rasakan. Sehingga apa? Sehingga malah saling menafsirkan satu sama lain, dan justru malah menimbulkan sebuah kesalahpahaman di dalam hubungan asmara. Tetapi kesalahpahaman ini kalau bisa dikatakan tidak terlalu bertahan lama. Sehingga kalau bisa saya katakan, daripada sisi hubungan asmara kamu, antara kamu dengan pasangan di sini memang masih dalam kondisi masalah yang bisa diselesaikan lah, katakanlah seperti itu. Oke? Semangat terus buat kamu yang punya zodiak Cancer di hari Kamis 1 Oktober tahun 2020. Kemudian selanjutnya setelah zodiak Cancer, saya bacakan buat kamu yang punya zodiak Leo. Di sini ada kartu The Chariot, dan kemudian di sebaliknya ada kartu Two of Pentacles. Daripada kondisi keuangan di sini memang ada banyak sekali tanggung jawab. Seperti yang sudah saya katakan sebelumnya, tanggung jawab kamu di dalam kehidupan ini sangat banyak sekali. Dan tentunya di sini kamu lebih terfokus untuk kebahagiaan keluarga kamu dan kebahagiaan pasangan kamu. Artinya apa? Terkadang di sini memang negatifnya adalah kamu tidak terlalu peduli dengan diri kamu. Karena apa? Karena kamu lebih mengutamakan kebahagiaan mereka dibandingkan kebahagiaan kamu. Tetapi di sini kamu juga nggak bisa terus-terusan seperti itu. Kenapa saya katakan nggak bisa terus-terusan seperti itu? Karena kamu harus bisa menyeimbangkan semua. Kebahagiaan keluarga kamu, kebahagiaan pasangan kamu, dan juga kebahagiaan atas diri kamu sendiri. Nah, kalau kamu nggak bahagia, maka nantinya ini justru malah akan menjadikan sebuah permasalahan. Dan maka dari itu di sini memang secara perasaan kamu harus bisa lebih terfokus untuk seimbang di dalam memberikan sebuah kebahagiaan. Dan kemudian daripada sisi pekerjaan, di sini kalau bisa saya katakan kamu harus bisa segera take action. Artinya apa? Ketika kamu take action, maka akan bisa mengubah banyak hal. Nah, kalau kamu nggak action, kamu nggak segera melakukan, ya kamu akan berdiri di tempat, jalan di tempat. Nah, di bulan Oktober tahun 2020 ini, saya harap kamu bisa lebih baik lagi dibandingkan bulan Oktober tahun 2020. Nah, maka dari itu ketika ada sesuatu yang memang harus bisa segera diselesaikan, langsung saja selesaikan. Take action, jangan terlalu lama menunda-nunda di dalam menyelesaikan pekerjaan. Dan kemudian bicara soal masalah hubungan asmara, memang pasangan kamu dengan kamu ini tidak ada masalah di awal Oktober ini. Hubungan juga cukup harmonis, hubungan juga cukup romantis. Walaupun ada konflik-konflik itu bisa diredam dengan baik. Sehingga di hari Kamis ini daripada soal hubungan asmara antara kamu dengan pasangan, di sini tidak terlalu ada timbul sebuah permasalahan yang cukup serius. Oke? Tetap semangat dan sukses selalu buat kamu yang punya zodiak Leo di hari Kamis tanggal 1 Oktober tahun 2020. Kemudian selanjutnya setelah zodiak Leo, saya bacakan buat kamu yang punya zodiak Virgo. Di sini ada kartu The Strength, dan kemudian di sebelahnya ada kartu Three of Wands. Di sini artinya apa? Di sini artinya mungkin orang-orang yang ada di sekeliling kamu, orang-orang yang ada di sekitar kamu, mungkin mereka pikir kamu ini pelawak, kamu ini orangnya humoris, kamu ini orangnya humble, orangnya belak-belakan, orangnya sangat lucu dan sebagainya. Padahal itu semua itu bohong. Tetapi di sini kenapa kamu terlihat humoris, kamu terlihat ceria, kamu terlihat humble, kamu terlihat lucu? Itu semua karena kamu menutupi rasa stres yang ada di dalam diri kamu. Makanya di sini kamu terlihat ceria, terlihat humoris, padahal itu semua kamu pergunakan untuk menutupi rasa stres yang ada di dalam diri kamu. Karena memang di sini kalau bisa saya katakan di awal bulan Oktober tahun 2020 ini, di sini ada kartu Three of Wands, ada 3 hal yang betul-betul menjadi fokus kamu. Yang pertama daripada kondisi pekerjaan kamu. Kondisi pekerjaan maupun usaha di sini memang benar-benar kamu berusaha keras untuk bisa memperbaiki daripada sisi pekerjaan maupun daripada sisi usaha kamu supaya bisa meningkatkan income ataupun active income dan passive income daripada keuangan kamu. Dan yang kedua tentunya kamu berpikir soal kondisi keuangan.
Kamu menyadari bahwa semakin hari kondisi keuangan akan mengeluarkan banyak pengeluaran. Makanya di sini kamu sangat berusaha keras daripada sisi pekerjaan, berusaha keras daripada sisi mencari nafkah. Karena apa? Karena kamu sadar bahwa semakin hari pengeluaran itu semakin bertambah. Maka dari itu di sini 1 dan 2 itu ada keterkaitannya. Dan kemudian yang terakhir, di sini antara kamu dengan pasangan itu sebenarnya ada masalah yang sampai dengan saat ini masih belum ketemu benang merahnya. Masih belum bisa terselesaikan. Dan di sini kalau bisa saya katakan antara kamu dengan pasangan ini sebenarnya karena pasangan kamu ini susah sekali disetel. Pasangan kamu dengan sifat egoisnya selalu berusaha keras untuk menciptakan hal-hal yang sepertinya tidak kamu suka. Padahal kamu di sini kalau bicara soal kesetiaan, kamu memang tidak main-main. Tetapi daripada sisi pasangan kamu dalam tanda kutip terkesan mempermainkan kamu. Dan ini memang masih menjadi sebuah permasalahan yang ada, yang muncul di dalam hubungan asmara kamu. Makanya nggak heran ketika di dalam hubungan asmara ini bermasalah akan mempengaruhi aspek-aspek yang lainnya. Sehingga di sini harus bisa kamu waspadai. Ini awal Oktober, jangan sampai apa yang ada di awal Oktober ini dirusak dengan hal-hal yang seperti itu. Oke, semangat terus buat kamu yang punya zodiak Virgo di hari Kamis 1 Oktober tahun 2020. Kemudian selanjutnya setelah zodiak Virgo, saya bacakan buat kamu yang punya zodiak Libra. Di sini ada kartu The Lovers dan kemudian di sini ada kartu The Lovers juga. Artinya memang seperti yang saya katakan, Libra di bulan Oktober akan mendapatkan kebaikan demi kebaikan. Walaupun memang jumlahnya masih terbatas. Karena apa? Karena memang masih dalam tahapan proses. Sama seperti halnya kita bikin odading Mang Oleh yang rasanya seperti Anda menjadi Iron Man. Artinya apa? Ada prosesnya. Kumpulin dulu tepungnya, adonin dulu adonannya, kasih pengembang, kasih baking soda, kasih vanili, kasih gula, diulek-ulek. Kemudian dicetak, dikasih wijen, baru digoreng, baru dimakan. Seperti itu pula kehidupan kamu. Ketika di bulan Juli, bulan Agustus, bulan September berjibaku dengan banyaknya masalah, itu semua diadu-adu oleh Mang Oleh menjadi satu, menjadi odading. Dan di sini di bulan Oktober tahun 2020 kamu seperti menjadi Iron Man. Artinya apa? Artinya sudah mulai ada sebuah pintu-pintu yang terbuka. Contohnya ketika usaha kamu mandek, kamu di sini memfokuskan diri untuk bekerja. Karena apa? Sisi usaha masih terdampak daripada apa yang kita hadapi. Sehingga kamu meraih apa yang kamu lakukan itu untuk mendapatkan penghasilan tambahan, mendapatkan hasil secara bulanan. Karena apa? Kalau kamu paksakan usaha, maka di sini kamu akan tertekan. Nah, itu daripada kondisi keuangan maupun daripada kondisi pekerjaan kamu. Kamu di sini bisa memahami bahwa kamu bisa survive dengan bekerja, dengan meningkatkan semangat di dalam bekerja. Dan di sini kemudian yang kedua, di bulan Oktober tahun 2020 ini bicara soal hal-hal yang lain, Libra itu tidak pernah yang namanya lupa masalah yang kemarin. Libra itu sadar bahwa Libra itu tidak ingin berada di dalam lingkaran masalah itu. Maka dari ini di bulan Oktober ini Libra akan berusaha keras untuk menyelesaikan masalah-masalah yang kemarin yang masih terbawa sampai dengan bulan Oktober tahun 2020 ini. Dan kemudian yang terakhir di sini ada dua kartu The Lovers, sangat jarang-jarang sekali ada double kartu The Lovers yang artinya apa? Di bulan Oktober ini sepertinya memang akan dipenuhi dengan sukacita. Walaupun memang di awal cukup berat, tetapi nanti di akhirnya kamu akan mendapatkan sebuah sukacita. Termasuk di sini mungkin nggak banyak sih, tetapi di sini sebagian zodiak Libra akan merasakan bulan yang penuh cinta. Bagi zodiak Libra mungkin di pertengahan sampai dengan akhir bulan Oktober tahun 2020. Termasuk di dalam hubungan asmara antara kamu dengan pasangan di bulan Oktober ini sepertinya minim konflik, minim permasalahan. Ya memang bisa dikatakan kenapa kok minim? Kamu sedang terfokus dengan diri kamu sendiri dan pasangan kamu pun juga mungkin sedang fokus dengan dirinya sendiri. Dan di sini di awal bulan Oktober sangat bagus sekali, kamu bisa sangat dewasa di dalam menyikapi semua yang terjadi di dalam kehidupan kamu. Oke? Semangat terus buat kamu yang punya zodiak Libra, jadikan bulan kelahiran kamu ini bulan yang terbaik di tahun 2020 ini. Kemudian selanjutnya setelah zodiak Libra saya bacakan buat kamu yang punya zodiak Scorpio. Di sini ada kartu Two of Wands dan kemudian di sini ada kartu Three of Cups. Di sini artinya apa? Di sini artinya di dalam hubungan asmara ketika ada permasalahan, di sini sepertinya
kamu lebih banyak mendengarkan daripada berbicara. Artinya apa? Ketika kamu dengan pasangan kamu ini ribut, kamu lebih memilih untuk mendengarkan apa yang terjadi di dalam pembicaraan kamu dengan pasangan. Sehingga apa? Sehingga di sini kalau bisa saya katakan kamu tuh lebih banyak mendengar, karena dengan mendengar kamu bisa tahu duduk permasalahannya itu apa. Dan kemudian juga ketika sudah dalam kondisi yang tenang, baru kamu berbicara dengan pasangan, mengatakan kesalahannya itu seperti ini, yang salah itu ini, yang harus diperbaiki ini. Sehingga apa? Sehingga tidak terjadi repetition di dalam permasalahan hubungan asmara kamu. Dan ini sangat bagus sekali yang kamu terapkan di dalam urusan hubungan asmara kamu. Kemudian kalau bicara soal masalah keuangan, di hari Kamis 1 Oktober tahun 2020 ini, alhamdulillah puji Tuhan, di dalam kondisi keuangan kamu masih bisa memenuhi kebutuhan-kebutuhan kamu. Artinya apa? Artinya di sini kalau bisa saya katakan daripada kondisi keuangan kamu masih sangat terjaga, masih sangat sehat dan baik-baik saja. Dan ini bisa dikatakan kondisi keuangan kamu dalam kondisi yang cukup aman. Dan yang terakhir kalau bicara soal masalah pekerjaan, di sini memang terkadang ada sesuatu yang membuat kamu emosi. Ada sesuatu yang membuat kamu itu merasa nggak nyaman. Tetapi di sini sepertinya kamu berusaha keras untuk menangkis itu semua. Kenapa saya katakan kamu berusaha keras untuk menangkis itu semua? Karena kamu menyadari daripada sisi pekerjaan kamu masih menjadi sumber pendapatan kamu. Maka di sini kamu sangat berhati-hati sekali di dalam mengambil sebuah keputusan. Oke, pokoknya tetap semangat terus buat kamu yang punya zodiak Scorpio di hari Kamis tanggal 1 Oktober tahun 2020. Kemudian selanjutnya setelah zodiak Scorpio, saya bacakan buat kamu yang punya zodiak Sagittarius. Di sini ada kartu The World dan kemudian di sini ada kartu Two of Swords. Artinya apa? Setiap hari adalah sebuah perlombaan untuk mengalahkan diri kamu sendiri. Kenapa saya katakan setiap hari adalah perlombaan untuk mengalahkan diri kamu sendiri? Artinya di sini banyak sekali keraguan-raguan, banyak sekali kekhawatiran yang ada di dalam diri kamu. Dan di sini kamu setiap hari harus bisa mengalahkan hal itu. Dan mungkin saja daripada segi pekerjaan maupun daripada segi usaha kamu mengalami beberapa kendala. Tetapi yang harus kamu pahami adalah kamu bisa melakukan semuanya yang terbaik yang kamu mampu. Artinya memang kamu nggak usah terlalu berharap jadi hal yang paling baik, tetapi lakukan saja semampunya kamu. Yang terpenting sedikit demi sedikit itu lebih baik daripada hari kemarin. Dan di sini di bulan Oktober memang kamu itu step by step. Perkembangannya itu nggak langsung signifikan, tetapi step by step, pelan-pelan tetapi pasti. Dan itu memang yang harus kamu lakukan di bulan Oktober tahun 2020 ini. Kemudian bicara soal keuangan, usahakan kamu harus bisa menjaga daripada kondisi keuangan kamu. Di sini kalau bisa dipahami, dompet kamu itu nggak bisa ngisi sendiri. Dompet kamu itu harus kamu isi kalau mau ada isinya. Maka dari itu di sini kamu harus berhati-hati di dalam menjaga kesehatan dompet kamu. Jangan sampai terlalu tipis, jangan sampai terlalu mudah tergoda mengeluarkan apa yang ada di dalam dompet kamu. Dan di sini kondisi keuangan harus benar-benar kamu mempertahankan. Jangan sampai kamu melakukan kecerobohan terutama daripada kondisi keuangan kamu. Dan yang terakhir daripada sisi hubungan asmara, di situ ada kartu The World dan komparasi dengan kartu Two of Swords. Artinya di sini curiga boleh, tetapi jangan terlalu berlebihan. Ketika hubungan asmara kamu ada masalah, usahakan segera untuk diselesaikan. Jangan terlalu malah menyalahkan pasangan. Dan ketika kamu salah juga pasangan kamu jangan terlalu menyalahkan kamu. Karena apa? Sejatinya di dalam sebuah hubungan asmara adalah jangan saling menyalahkan, tetapi harus mencari solusi terhadap sebuah permasalahan. Oke? Semangat terus buat kamu yang punya zodiak Sagittarius di hari Kamis 1 Oktober tahun 2020. Selesai sudah pembacaan zodiak di awal Oktober tahun 2020 dan saya ucapkan selamat ulang tahun buat kamu yang ulang tahun di tanggal 1 Oktober tahun 2020. Semoga bisa lebih baik lagi dan lancar rezekinya. Dan buat kamu yang mau bertanya silahkan tulis di komentar, pasti secara real time saya akan memberikan jawaban daripada komentar kamu. Dan buat yang mau request bisa juga tulis di komentar, atau yang sudah berkonsultasi sudah kirim pesan di Facebook fanspage zodiak harian dan di Instagram @ramalan_zodiakmu melalui DM, dan yang sudah WhatsApp ke nomor saya, semua sudah saya jawab semua. Sekian dari saya, sampai ketemu di video yang berikutnya. Jaya Jaya Wijayanti, Lebu Dining Pangastuti, Joyo Hadi Diningrat, Rahayu Rahayu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.